belajar tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau sekitar 1450 tahun yang lalu. Rasulullah lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun yang disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhi batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Teman-teman semua pada hafal surat Al-Fil? Di situ sudah jelas ya, sudah dijelaskan terkait tahun yang diceritakan pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Oke, di situ sudah jelas ya teman-teman semua bahwa dijelaskan ketika burung-burung ababil datang menjatuhi gajah-gajah itu yang diketuai atau dirajai oleh Raja Abraha, pasukannya itu bagaikan daun-daun yang berterbangan. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya yaitu Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Genap 3 bulan. Semasa kecilnya Rasulullah dibesarkan oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib. Rasulullah ketika kecil disusui oleh seorang ibu yang bernama Halimatus Sya'diyah. Halimatus Sya'diyah ini sangat dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad meski pertamanya itu ASINYA sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah itu air ASINYA keluar dengan sangat deras. Nah, tiba kita di masa kecil Nabi Muhammad nih teman-teman. Jadi Nabi Muhammad karena dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah pamannya yakni Abu Thalib, semasa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikan Rasulullah di pedalaman, sehingga bertemulah dengan tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 sampai 10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sya'diyah itu selama 3 tahun. Jadi Rasulullah bertemu dengan Halimah Sya'diyah saat tradisi Quraisy itu. Ketika remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan-kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah, Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan, setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Nabi Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah
yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Jadi Rasulullah itu sangat tekun dengan dunia bisnis. Nabi pun ikut berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni siapa lain, siapa dan tidak bukan, kita sudah pasti tahu, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perniagaan itu apa sih? Perniagaan itu yaitu dunia bisnis atau perdagangan. Khadijah ini perempuan yang sangat luar biasa karena perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungannya bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kegiatan yang melibatkan antara Rasul dan Siti Khadijah membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira ini kepada pamannya, salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan setelah itu langsung mendatangi rumah Khuwailid bin As'ad dengan Nabi Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 20 tahun. Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu pertama. Setelah menikah, Nabi baru mendapatkan wahyu pertama, yakni sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad pun mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hiro, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq 1-5. Dan perjalanan dakwah pertama Nabi itu, dakwahnya pertama itu secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad itu gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Nah, mungkin itu ya sekilas tentang perjalanan Rasulullah dari saat lahir, remaja, anak-anak, menikah sampai mendapatkan wahyu yang pertama. Sahabat semuanya, mungkin itu saja ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.